Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan jemaat BCF semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Dan saya percaya, pasti Anda juga semuanya percaya bahwa di tahun 2022 yang pertama, di hari yang pertama, kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kalau kita mampu sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, siapkan hatimu. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, inilah waktunya. Di hari yang pertama kita mau memberikan pujian yang terbaik. Kita mau memberikan bahwa semuanya ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kan kita bisa melampaui tahun 2021, itu hanya karena kasih Bapa, hanya karena anugerah Bapa. Saudara dan saya sudah diselamatkan untuk rancangannya yang luar biasa. Mari berikan yang terbaik penyembahan kita. Ya Yesus telah tiba bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi sembah pemulihan keluarga, apapun keberadaan kita semua. Keluarga kita adalah yang nomor satu di hadapan Tuhan. Keluarga kita adalah yang utama. Kita bawa semua keluarga kita datang di hari yang pertama ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya bahwa apapun yang sudah terjadi di tahun 2021, kami mau tetap membawa keluarga kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, sehingga sungguh-sungguh kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kan melawan
kasih. Di waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, benar, di hari yang pertama ini kita mau bawa seluruh keluarga kita, seluruh sanak saudara kita, seluruh anak cucu kita semuanya untuk datang di bawah kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau membawa semua keluargaku. Aku mau persembahkan di dalam tangan-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Milikmu, selalu berharga di matamu. Amin. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan, keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Amin, Jesus. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Biarlah keluarga kita bersatu semuanya, datang bersama-sama masuk di tahun 2022 ini untuk kebesaran nama Tuhan, untuk kekuatan yang baru yang Tuhan akan curahkan di tengah keluarga masing-masing. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang menjadi kepala di tengah keluarga kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kalau kami masih bisa Tuhan, di hari yang pertama di tahun 2022 ini, membawa seluruh keluarga besar kami Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih bahwa semuanya itu Tuhan, Engkau yang memberikan keselamatan, Engkau yang melindungi, Engkau yang tetap mempersatukan setiap keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat yang setia mendengar firman ini, biarlah hidup mereka juga merasakan berkat Tuhan khusus di hari pertama. Di tahun 2022 ini, biarlah semakin berarti, semakin menikmati karya kebesaran-Mu, semakin menikmati anugerah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kalau di tahun yang lampau, walaupun di tengah badai persoalan hidup apapun, kami masih boleh berada Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat bagi setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di hari pertama ini, kami mau mendengar apa yang Engkau mau katakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan semua pendengar dimanapun berada, kita bersama-sama mengatakan amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh hanya anugerah daripada kasih Bapa, kita boleh tetap berdiri di hari pertama di tahun 2022 ini. Dan tema pada tahun 2022 yang Tuhan berikan adalah pantang menyerah. Karena Sang Immanuel, Yesus Kristus Juru Selamat kita, tetap menggandeng tangan saudara dan saya. Tiang awan, tiang api tetap menudungi kemanapun
kita semuanya berada. Oleh karena itu kita mau bersatu hati mempersembahkan seluruh tahun 2022 ini di dalam tangan perlindungan Tuhan Yesus. Dan selalu bersyukur bahwa anugerahnya tetap menyertai kita semuanya. Amin. Yang terkasih, kita baru saja melewati tahun 2021. Tentunya banyak sekali kenangan yang telah mengisi kehidupan saudara dan saya. Di sepanjang tahun kemarin, setiap kita pasti mengalami dinamika hidup yang luar biasa, baik dan buruk, sehat dan sakit, berhasil dan gagal, masalah datang silih berganti, dan pandemi tak kunjung selesai bertubi-tubi yang senantiasa mewarnai di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak sedikit dari kita meninggalkan tahun 2021 dengan kekecewaan di dalam hati. Ada doa-doa yang belum dijawab dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita senantiasa mau berharap dan mempercayai akan janji Tuhan. Karena dialah yang memegang kendali di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuasanya, kasihnya, berkatnya tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Anda dan saya boleh menginjakkan kaki di hari pertama di tahun 2022 ini, percayalah, hari demi hari kita pasti akan dituntunnya. Asal kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Asal kita mau bergandeng tangan senantiasa bersama Tuhan. Sehingga kita pun akan mengakhiri nanti di tahun 2022 dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk saudara dan saya. Mari di dalam kesempatan yang indah ini, tema yang ada yang Tuhan berikan yaitu berkat Tuhan di tahun baru. Kita baca di dalam Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat kering. Aku akan mencurahkan rohku di atas keturunanmu, dan berkatku di atas anak cucumu. Amin. Maukah saudara mengaminkan firman Tuhan ini? Meteraikan di dalam tanah hatimu. Ini yang kita pegang sepanjang tahun 2022. Tuhan akan mencurahkan air adalah air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya, yang akan memberikan. Mungkin saudara merasa haus, kekeringan, semuanya. Mari kita mau tetap melekat kepada Tuhan agar kita tidak menjadi tanah yang kering hati kita. Amin. Ya, dan kita tahu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, 48 minggu, 365 hari sudah kita lalui. Dan lebih, ya, juga 8.760 jam, 525.600 menit sudah kita lewati di tahun 2021. Banyak hal yang sudah Anda dan saya jalani, ya. Banyak juga mungkin yang mengalami air mata, dan juga berkat-berkat yang Tuhan curahkan walaupun pandemi tetap ada, tapi kita masih merasakan betapa kasih Bapa ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan hari ini kita memasuki tahun 2022, kita belum mengetahui apa yang akan terjadi pada hari yang mendatang ini. Tetapi Tuhan sudah mengetahui. Bahkan Dia katakan dalam firman-Nya, sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu, Tuhan Yesus sudah tahu. Dan pada waktu kita di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, Tuhan lagi merenda hidup saudara dan saya. Bukankah itu sangat luar biasa? Amin. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia sudah merancangkan. Kalau kita mampu menyelesaikan tahun 2021, tahun 2022, Tuhan pasti tetap akan menyertai. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut kalau kita mau tetap menempel kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, karena janji Tuhan itu sudah diberikan dengan luar biasa melalui firman-Nya tadi, ya. Bahkan Dia sudah memberikan kita berkat sampai akhir tahun. Amin. Ya.
Dan di hari-hari itulah saudara bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama tahun 2022. Janganlah kita terlewatkan akan berkat Tuhan. Tetaplah bergaul karib dengan Tuhan. Jangan hanya menunggu berkat Tuhan itu datang sendiri, ya, karena Tuhan hanya memberikan berkat-Nya kepada orang yang hidup melekat kepadanya. Bangunlah komitmen yang baru, ya, semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Bangunlah saat teduh, bangunlah mezbah Tuhan di tengah keluargamu, bangunlah mezbah pujian sedemikian rupa, ya, dan belajarlah untuk senantiasa setia membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap mencintai kita semua. Luar biasa, ya, kita memasuki tahun 2022 ini dengan favor of God, ya, dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Sedemikian rupa, tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak akan mengalami kekeringan. Tuhan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, ya, hujan lebat ke atas tanah yang kering. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita semuanya tahu bahwa pada waktu peralihan dari tahun 2021 kepada tahun 2022, saat ini sangat berbeda dari biasanya. Kemeriahan pesta dan perayaan malam tahun baru serta detik-detik menantikan hitungan mundur menuju pukul 00.00 tengah malam yang menandakan kita telah memasuki tahun yang baru seakan meredup, ya. Langkah awal kita di tahun 2022 ini seakan diwarnai dengan satu perjuangan untuk bertahan dari gempuran-gempuran pandemik yang berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan semua orang di seluruh dunia, ya, tanpa pandang bulu, tua dan muda, kaya atau miskin, orang yang tinggal di kota maupun tinggal di pedalaman, ya, negara yang maju atau negara yang sedang berkembang, semuanya mengalami akan pandemik ini. Nyaris seluruh dunia mengalami dampak dari apa yang terjadi, ya. Banyak yang mengatakan kita memasuki tahun 2022 tanpa kepastian apa yang selanjutnya akan terjadi. Pandemik telah membuat banyak resolusi di tahun 2022 yang telah direncanakan jadi berantakan, ya, dan meninggalkan kegamangan dalam menyusun resolusi dan rencana tahun 2022. Mengapa? Karena melihat pada hal-hal yang sudah dialami, mereka semua pada ketakutan. Ya, demikian dampaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembalilah dan berharap kepada Tuhan. Ya, andalkanlah kuasa-Nya. Karena Allah akan memulihkan umat-Nya. Dia akan membuat indah pada waktunya. Ya, seperti kalau dalam pepatah dikatakan, habis gelap terbitlah terang. Peganglah akan hal itu. Pasti akan terjadi. Imanilah semuanya itu. Amin. Tahun baru adalah musim yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Joel 2 ayat 24 dan 25. Joel 2 ayat 24 dan 25. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. Bukankah ini luar biasa? Dan ini adalah firman Tuhan, firman yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan. Bacalah akan firman-Nya. Banyak sekali berkat-berkat yang tersembunyi yang tidak dibukakan. Kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, kita tidak tahu kalau kita itu berada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita yang rugi. Mari kita imani ayat-ayat ini, ya.
tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya, Tuhan akan apa? Memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang-belalang. Hanya di dalam Tuhan ada berkat yang luar biasa. Jangan kita hidup di luar Tuhan. Jangan kita terikat oleh dosa. Jangan kita terikat oleh kesombongan. Jangan kita hanya terikat oleh kepuasan daging. Kita yang rugi. Ya, mari jangan membawa dosa dari tahun 2021. Kita seret-seret terus untuk masuk tahun 2022. Ingatlah bahwa dosa yang kita bawa itu kita akan bayar harganya. Mari, selagi ada waktu. Di hari yang pertama ini Tuhan ingatkan semuanya. Bahkan Tuhan tunjukkan berkat apa yang akan Dia curahkan. Bukankah kasih Tuhan luar biasa? Haleluya. Ya, sedemikian. Tuhan juga pada waktu itu memulihkan Yerusalem dan bangsa Israel. Percayalah bahwa Tuhan juga pasti akan memulihkan kehidupan Anda dan saya. Asal kita mentaati akan firman-Nya. Ada amin? Haleluya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Luar biasa. Jadi kalau Anda senantiasa memberikan hidupmu sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan, percayalah Tuhan kita tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Hanya bereskanlah hidup kita dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tidak ada pertolongan lain di muka bumi ini. Dan bumi ini akan berakhir dengan kesudahannya. Dan bumi ini semakin terpuruk untuk jatuh. Dan di manakah keselamatan saudara dan saya? Inilah waktunya. Mari kita dibangunkan kembali melalui firman yang diberikan saat ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang sangat menarik dari sebuah lukisan terkenal berjudul A Helping Hand, tangan yang menolong, karya Emile Rinoff. Lukisan itu menceritakan seorang nelayan tua yang sedang duduk dalam sebuah perahu bersama seorang gadis kecil yang duduk di sampingnya. Keduanya sama-sama menggenggam kayu untuk mendayung. Dan sang nelayan tua itu menatap si gadis kecil bahwa ia boleh membantu mendayung perahu. Gadis itu begitu bersemangat untuk membantu melakukan tugas yang besar. Padahal jelas sekali bahwa yang menggerakkan dayung berat itu adalah lengan nelayan yang berotot itu. Jadi, dalam ayat bacaan kebenaran firman hari ini adalah Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan keberhasilan mereka saat mereka menduduki negeri Kanaan. Tuhan ingin umatnya ingat bahwa Dialah yang memimpin mereka memasuki negeri yang baru untuk menggenapi rencana janjinya. Seperti anak kecil tadi, dia mungkin merasa bahwa dia yang melakukan perjuangan mendayung sedemikian rupa. Tenaganya sangat kecil, tetapi semua yang melakukan adalah daripada kakek tua yang lengannya sangat berotot sehingga perahu itu bisa melaju ke depan. Bukankah demikian dengan kehidupan saudara dan saya? Kalau Anda dan saya bisa memasuki tahun 2022 ini, bukanlah itu karena karya daripada tangan Tuhan yang dahsyat. Jangan lupakan hal itu. Tuhan membebaskan saudara dan saya dari masa-masa perbudakan yang lalu. Jangan pernah lupakan kasih dan berkat Tuhan. Kembalilah ke dalam pelukannya. Ya, luar biasa. Dan sedemikian rupa kita akan membaca di dalam Ulangan 9 ayat 4-6. Ulangan 9 ayat 4-6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu.
Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi mereka kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu mengalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegak tengkuk. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mampu melampaui dari tahun 2021. Kita mampu melewati tahun 2020. Kita diselamatkan dari COVID. Jangan sekali-kali kita mengatakan, karena uangku, aku bisa membeli obat sehingga aku selamat. Karena kedudukanku, aku bisa mengatasi badai hidup sehingga keluargaku diselamatkan. Jangan sekali-sekali kita menyombongkan diri. Kalau nafas kehidupan itu masih ada, dan kita masih bisa menghirup dan masuk pada tahun 2022 ini karena anugerah daripada kasih Bapa. Karena Tuhan punya rancangan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari, firman sudah dibagikan, ya. Di saat pekerjaan atau pelayanan kita mengalami keberhasilan, kadang kita lupa diri bahwa semua itu bukan dari kekuatan dan kehebatan daripada kita, tetapi semuanya itu karena Tuhan ikut bekerja sama untuk menopang hidup saudara dan saya. Amin. Di zaman sekarang ini, sikap tahu untuk berterima kasih memang menjadi hal yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan orang percaya. Ya, kehidupan apapun yang terjadi dan apapun sikap yang kita boleh lakukan, hanya berterima kasih dan tidak lupa akan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup saudara dan saya. Ya, oleh karena itu dengan tanda petik jangan sampai lupa diri. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhan yang mendengar doa-doa kita, Tuhan yang tetap memberkati saudara dan saya, tetap kita mau mengucap syukur dalam segala perkara. Ada amin? Ya. Ada selalu berkat Tuhan di dalam musim kehidupan, ya. Apapun yang saudara alami. Bahkan di saat-saat yang paling berat pun Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Di kitab Pengkhotbah dikatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, dan waktu-waktu lainnya. Begitulah kata daripada firman Tuhan. Sebuah pohon yang penuh dengan dedaunan yang hijau menawarkan sebuah keteduhan. Tetapi itu hanya sesaat. Ya. Daun-daun itu akhirnya berubah warna. Dan ada saatnya nanti dia akan rontok, pohon itu akan menjadi gundul, rapuh, dan hanya bertahan pada saat-saat tertentu. Amin. Ya. Tahun baru adalah permulaan yang baru bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yakni waktu untuk kita semua mau belajar dari musim yang sulit untuk tetap kita mau bergerak maju. Ya, saat di tahun yang lalu mungkin kita mengalami kesulitan, berbagai macam tantangan hidup. Mari kita mau tetap mengucap syukur. Ya, disitulah karakter kita dibentuk. Kita menjadi orang yang kuat dan ulet dan percaya serta memiliki karakter Yesus. Ya, pantang menyerah sampai akhir. Luar biasa. Saat kita menoleh ke belakang, jangan biarkan apa yang telah kita alami di masa lalu itu menahan kaki kita untuk memasuki tahun 2022 dengan penuh ketakutan. Ya, berharap senantiasa akan kesetiaan Tuhan selalu ada. Tangan Tuhan selalu diulurkan untuk saudara dan saya melewati pergumulan demi pergumulan hidup. Ya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Jangan kita terus berkubang di dalam kekecewaan. Kepedihan, rasa sakit, semuanya itu
jangan kita mau fokus kepada hal-hal yang negatif, ya. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dan di awal musim tahun yang baru ini, mari kita mau belajar dan bertumbuh untuk menjadi yang lebih baik. Ya, kita perlu mengimani janji Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dengan cara berpikir, dengan cara berbicara, dengan cara bertindak, dan cara hidup yang lebih positif. Bahkan kita perlu menantang diri kita sendiri untuk mengatasi keterbatasan kita. Kita mau berjalan melebihi daripada apa yang kelemahan kita. Kita harus mampu, kita harus kuat, kita harus mau berjuang. Ya, jangan patah semangat sedemikian rupa sehingga keadaan akan menjadi lebih baik lagi daripada masa yang lampau. Amin. Ya. Ini mungkin berbicara tentang melepaskan zona yang nyaman. Yaitu apa? Membuang cara berpikir yang lama. Melupakan kegagalan dan kekecewaan di tahun yang lalu. Hal yang terpenting adalah kita harus senantiasa mempercayai pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini yang akan kita jalani setiap hari. Sebab apa? Sebab mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari mana kita tahu? Mari kita buka di dalam Ulangan 11 ayat ke-12. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipiarai oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu telah mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Kita lebih percaya akan janji manusia. Kita lebih percaya akan janji dari sahabat atau teman atau apapun. Padahal kita belum tahu bagaimana akhirnya. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia selalu menggenapi janjinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia, rekam setiap ayat ini di dalam tanah hatimu. Imani agar ini benar-benar terjadi dari hari yang pertama ini sampai kita mengakhiri tahun 2022, mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Ada satu cerita kisah nyata, yaitu sejak kecil Presiden Abraham Lincoln telah diberikan julukan Honest AB atau AB yang jujur oleh kawan-kawannya. Dalam biografi tentang Abraham Lincoln, ibu tirinya berkomentar, ia tidak pernah berdusta pada waktu seumur-umur hidupnya. Tidak pernah berdalih atau mengelak untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab yang lain. Sejak kecil, Abraham Lincoln memiliki sikap yang jujur di dalam perkara yang sekecil apapun dan pantang menyerah. Dia tetap kuat untuk terus maju dan maju ke depan. Luar biasa. Pada suatu waktu, Abraham Lincoln pernah menjadi penjaga di toko New Salem, Illinois. Suatu petang saat mencatat laporan keuangan daripada toko tersebut, Lincoln mendapatkan bahwa ia telah memungut bayaran sekitar 6 sen lebih banyak daripada seorang pelanggan. Malam itu juga ia berjalan kaki sejauh beberapa mil di dalam kegelapan tanpa takut, terus maju melangkah ke rumah pelanggan itu untuk mengembalikan uang tersebut. Nilai kejujuran dan pantang menyerah yang dimiliki oleh Abraham Lincoln menjadi salah satu kunci kebesaran hidupnya, keberhasilan hidupnya. Tepat pada tanggal 4 Maret 1847, Abraham Lincoln mewakili negara bagian Illinois sebagai anggota US House of Representatives, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dan bahkan kemudian menjadi orang nomor 1 di Amerika pada tahun 1861. Paling tidak ada 3 berkat yang diterima seorang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan dan selalu hanya berharap kepada Tuhan, pantang menyerah,
bergulat penuh menghadapi masalah-masalah kehidupan yang berat. Yang pertama, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ya, itulah yang dianut oleh Presiden Abraham Lincoln. Mari kita baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-8. Amsal 23 ayat 8. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Ya, jadi artinya apa? Jangan kita tuh berbuat keluar daripada firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan yang kedua, orang itu akan tetap kuat di dalam persoalan kehidupannya, bertahan untuk mencoba bergerak terus, tetap tabah menghadapi badai kehidupan di dalam goncangan-goncangan. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berada di dalam Tuhan, kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di bumi ini semuanya gonjang-ganjing, semuanya kita ditampi, digoncang-gancingkan oleh badai kehidupan. Tetapi kalau kita mau melekat dan melekat, senantiasa memeluk daripada apa yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya, percaya akan firman dan melakukan firman-Nya, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat, tidak akan tergoncangkan. Amin. Dan yang ketiga, orang yang konsisten memiliki pengharapan karena percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Yang terkasih, maukah kita meteraikan ayat ini? Dan di tahun 2022 saya percaya bahwa hidup kita semua akan berbahagia karena kita mempunyai Allah Yakub, kita mempunyai Allah yang hidup, ya, yang selalu menolong. Yang sebagai penolong. Tetapi apakah kita mau berharap kepada Tuhan? Atau kita lebih percaya kepada janji-janji di dunia ini? Berapa janji yang di dunia ini semakin semerawut dan semakin membuat kita terpuruk dan kecewa. Mari, hari pertama, kembalilah iman kita masing-masing kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, luar biasa. Andalkan Tuhan dan kembalilah kepada jalan-jalan yang telah ditetapkannya. Maka kita akan melihat berkat-berkat yang baru yang Tuhan telah sediakan di musim yang baru ini. Kita sudah belajar di hari yang pertama ini, ya, di tahun 2022 yang pertama. Apakah yang menjadi resolusi Anda saat memasuki tahun 2022 ini? Yang kedua, bagaimana kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap resolusi atau rencana yang Anda buat? Ya, mari seperti tadi ya, kita akan baca di dalam sebagai ayat emas, yaitu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mau menghimbau. Apapun rancangan yang Anda mau buat, apapun keputusan yang Anda mau lakukan, libatkan Tuhan di dalam segala perkara supaya kita tidak kecewa. Ya, dan sebagai ayat emas tadi dikatakan, untuk memasuki tahun 2022, Tuhan sudah tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, takut, cemas, khawatir. Tetapi Dia katakan lagi, janganlah takut anakku, sebab aku menyertai engkau. Yang menyertai kita adalah Tuhan penyelamat, juru selamat dunia. Ya, yang sudah mati di kayu salib, Dia korbankan dirinya
untuk Anda dan saya. Ya, dia katakan, sebab aku ini Allahmu. Siapakah Allah Anda dan saya? Apakah Allah kita hanya kenikmatan duniawi, materialistis duniawi? Itu yang lebih kita takuti? Tapi kita tidak mempercayai bahwa Tuhan yang menolong saudara dan saya, yang sudah membebaskan kita pada tahun 2021 yang lampau. Dan dikatakan lagi, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Hanya Tuhan yang menjanjikan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Jangan percaya akan janji dunia, ya, dengan segala apapun rancangan mereka yang tidak ada buktinya. Tapi Yesus sudah memberikan buktinya. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Kita sudah belajar di hari yang pertama ini. Untuk saudara dan saya selalu ada berkat Tuhan yang menyertai. Dan ini adalah berkat Tuhan yang pertama di tahun yang baru. Dengan firman-firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pegang teguh dari hari yang pertama sampai kita akan mengakhiri tahun 2022, kita akan melihat karya terbesar daripada Tuhan Yesus, yaitu Dia sangat mengasihi kita semuanya. Luar biasa. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang terkasih dimanapun Anda berada, di rumah-rumah atau di setiap kamar, di tengah-tengah keluarga, apakah engkau merasakan kasih Tuhan sehingga engkau mampu melewati tahun 2021 dan hari pertama tahun 2022 ini? Kita mau mengucap syukur, merasakan kasih Bapa, merasakan kasih Tuhan. Mari buka hatimu, lebih lagi, lebih dan lebih menyembah. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Apakah Engkau berjizat terjadi senantiasa Tuhan, setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh melewati tahun 2021 Tuhan, hanya karena karya anugerah besaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan bersama-sama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Nya Bapak Ibu yang terkasih. Rasakan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi beban hidupmu, apapun yang menjadi persoalan, kita lewat semuanya tahun 2021. Hari ini hari yang pertama. Beri yang terbaik dan percaya kita imani. Terima kasih kuasa Tuhan tetap menyertai hari ini sampai sepanjang tahun, bahkan akhir tahun nanti. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya.
Bapa. Kami rindu akan kuasa-Mu dicurahkan. Kami rindu satu pemulihan yang baru Tuhan. Kami rindu di hari yang pertama ini akan lawatan Tuhan terjadi, mengubah setiap keluarga, mengubah setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mampu menyelesaikan tahun 2022 ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Curahkanlah kuasa Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih. Mujizat-mujizat terjadi di dalam setiap keluarga. Mujizat-mujizat terjadi semakin melekat kepada Tuhan. Mujizat terjadi semakin mengandalkan Tuhan di dalam tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan hingga kami mampu melewati tahun 2021 yang lalu dan memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, berikan kami satu komitmen untuk melangkah bersama dengan Engkau, selalu mengandalkan Engkau ya Bapa, dan memohon hikmat senantiasa agar setiap hari kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang sudah kita lewati. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Engkau akan membanjiri setiap kami dengan berkat-berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat penyertaan-Mu di dalam setiap pribadi maupun keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap pendengar yang setia, untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya mereka sudah boleh mengalami kemenangan keluar dari tahun 2021 dan memasuki di hari pertama tahun 2022 dengan berkat anugerah yang baru daripada Tuhan. Semakin dikuatkan, semakin Tuhan melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau lebih dan lebih lagi melawati setiap keluarga demi keluarga. Mereka yang letih lesu dan yang beban berat, di hari yang pertama ini mereka boleh mengalami pemulihan ya Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang putus asa boleh mengalami kemenangan, kekuatan yang baru di dalam Engkau. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, kami percaya di tahun baru ini ada new life, new season Tuhan. Berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan Tuhan bagi setiap kami, pendengar yang setia dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami akan jalani setiap hari bersama dengan Engkau. Mulai hari pertama ini Tuhan, sampai kami nanti boleh mengakhiri di akhir tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati awal tahun ini penuh dengan kepastian yang nyata bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat tahun baru, selamat menikmati hari pertama dengan berkat dan firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan melalui firman-Nya. Kita bersyukur bahwa tangan kita semuanya tetap digandeng oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.